Siber telah berhasil menyusup ke data pribadi milik 4,5 juta pelanggan maskapai penerbangan global di sejumlah negara, di mana beberapa orang yang terdampak serangan tersebut merupakan penumpang yang melakukan perjalanan di Asia, mulai tanggal 26 Agustus 2011 hingga 20 Februari 2021. Serangan cyber telah berhasil menyusup ke data pribadi milik 4,5 juta pelanggan maskapai penerbangan global seperti Air India, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Finnair, dan lainnya. Di mana beberapa orang yang terdampak dari serangan tersebut merupakan penumpang yang melakukan perjalanan dengan salah satu dari banyak maskapai di Asia mulai tanggal 26 Agustus 2011 hingga 20 Februari 2021. Sementara itu, sejumlah informasi data pelanggan yang bocor meliputi nama, tanggal lahir, informasi kontak, detail paspor, serta data kartu kredit. Di mana kebocoran yang terjadi diakibatkan peretasan server utama Air India Sita PSS yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memproses suatu informasi. Dilansir oleh Business Today, perusahaan Air India mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ditemukan aktivitas tidak sah yang terjadi di dalam infrastruktur, salah satunya terkait sistem layanan penumpang. Untuk itu, pihak manajemen meminta seluruh pelanggan agar segera mengubah kata sandi untuk akun online demi menjaga keamanan data pribadi tambahan. Adapun Air India bukan menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang mengalami peretasan. Maskapai asal Inggris British Airways juga telah melaporkan hampir 400.000 data pelanggan yang berhasil diretas pada 2018 dan maskapai asal Swiss EasyJet yang ikut diretas pada awal tahun 2020 lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai waspada serangan siber, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Alphonse Tanujaya. Beliau adalah pengamat Security Financial Vaksin.com. Selamat pagi Pak Alphonse. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Alphonse, sehat selalu Pak Alphonse. Terima kasih, Baik. Semoga sehat selalu ya. Ya, dari paket pengantar tadi sudah disampaikan data yang bocor di beberapa maskapai penerbangan internasional, yaitu adalah untuk penumpang yang melakukan perjalanan di Asia dari tanggal 26 Agustus 2011 hingga 20 Februari 2021. Dan data yang bocor adalah selain data penumpang, tentu saja ada data-data penting lainnya seperti data kartu kredit dan tidak menutup kemungkinan ada warga negara Indonesia yang datanya juga bocor di situ. Karena secara range dari 2011 hingga 2021, 10 tahun. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai kebocoran data ini? Mengapa data begitu penting belakangan sering sekali bocor? Pada prinsipnya sebenarnya kita harus siap hidup dalam ancaman kebocoran data. Itu yang perlu disadari. Jadi istilahnya kita makan nangka jangan mau nangkanya aja tapi nggak mau getahnya, nggak ada. Jadi mau makan nangka mesti nanganin getahnya. Kita mau menikmati satu kehidupan digital yang enak, yang bisa berlipat memberikan manfaat dengan beralih ke digital, tetapi ya risikonya ada kemungkinan datanya bocor. Jadi memang ini yang perlu disadari oleh masyarakat dan perusahaan yang masuk ke dunia digital. Jadi mereka perlu melakukan mitigasi yang baik supaya bisa terhindar atau kalau mengalami kebocoran data kerugiannya minimal. Baik, mengapa hacker ataupun peretasan ini terjadi? Kalau Anda lihat sudah siapkah kita kemudian atau perusahaan-perusahaan lah ya yang ada di Indonesia, apakah itu swasta ataupun mungkin apapun lah, ataupun mungkin bisa disampaikan juga mengenai kesiapan firewall dari pemerintah sendiri untuk melindungi data-data penting milik warganya. Apakah kesiapannya sudah maksimal? Oke, kita perlu bicara secara Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau untuk swasta, beberapa swasta dan beberapa yang bergerak di bidang IT yang cukup memang sangat tergantung hidupnya pada IT, saya lihat mereka sudah cukup aware. Dan kemarin kan ada kasus beberapa e-commerce yang mengalami masalah. Dan banyak yang tanggapannya bagus, dia bocor datanya lalu dia langsung TFA. Saya perhatikan ada e-commerce lain yang walaupun bocor dengan cerobohnya masih tetap nggak mau TFA,
Tapi berjalannya waktu mereka belajar bahwa TFA itu penting, two factor authentication, jadi pengamanan dengan token atau yang dikirimkan ke WhatsApp. Nah, itu memperlihatkan bahwa orang Indonesia bisa kok. Jadi dunia swasta bisa, lalu dunia perbankan juga bagus. Beberapa bank swasta nasional, salah satu yang terbesar, saya lihat mereka mendapatkan dampak yang sangat positif perkembangan customer-nya dengan memanfaatkan channel digital. Dan kemarin kita lihat salah satu bank di Indonesia, bank pemerintah, Bank Merah, BNI, cabangnya tutup, ya kan? Tapi transaksinya naik. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan channel digital. Jadi itu menunjukkan hal itu bisa. Tetapi memang kita perlu jujur juga. Jadi kalau untuk pengelolaan data, khususnya yang berhubungan dengan data masyarakat, di sektor-sektor pemerintahan memang relatif masih lemah sumber dayanya. Dan tetapi hal itu tidak menjadi alasan bahwa kita jangan memanfaatkan data atau kita tidak perlu mengelola dengan baik, tapi justru kita harus menjadi pemicu untuk belajar supaya bisa lebih baik lagi. Jadi sistem perlindungan yang dimiliki oleh berbagai macam sektor di Indonesia belum terlalu akseleratif untuk mengikuti perkembangan teknologi yang kalau kita lihat upaya hacking yang dilakukan, peretasan yang dilakukan, tentu saja ini biasanya polanya memang agak lebih di depan secara inovasi teknologi begitu. Nah, menurut Anda perlindungan kita masih tertinggal, belum akseleratif, Pak Alphonse? Tergantung kepada sektornya. Jadi kalau misalnya di swasta, di perbankan, mereka cukup sadar bahwa nyawanya mereka tuh di data. Seperti di telepon nyawanya tuh di data. Baik. Jadi mereka termasuk yang terdepan, tetapi mungkin di sektor pemerintahan yang mengelola data kependudukan dan sejenisnya agak tertinggal. Jadi mungkin mereka perlu banyak belajar. Kalau bisa mereka meng-hire ahli-ahli dari sektor-sektor yang sudah cukup mafhum dan berpengalaman. Ya. Yang paling parah terjadi jika ada data penumpang dari maskapai penerbangan yang tadi sudah sampai di paket pengantar, terjadi kebocoran, sampai data penting seperti kartu kredit dan lain sebagainya itu juga terjadi kebocoran. Ataupun mungkin bicara mengenai skupnya lebih luas lah, jika kita lihat skupnya di Indonesia ada beberapa kasus juga kemarin terkait dengan e-commerce dan juga bank yang ada di Indonesia. Apa hal yang paling parah terjadi jika data-data penting tersebut bocor? Kalau berhubungan dengan data yang bocor, hubungan dengan Air India ini, pasti yang diincar pertama adalah data finansial, kartu kredit. Dan saya pikir tidak perlu terlalu difokuskan kepada siapa yang salah atau menghukum, karena sebagai contoh British Airways, Cathay Pacific itu juga bocor dan kartu kreditnya juga bocor gitu. Jadi mereka kan nggak kurang canggih di Hong Kong dan di Inggris gitu. Tetapi itu jangan menjadi satu pemaafan, tetapi kita menjadi satu kesadaran bahwa memang security is a process gitu. Kita memang perlu belajar dari data yang bocor ini gitu. Jadi jangan kita tidak perlu menghukum, tetapi kita perlu selalu aware. Kalau bisa sih sumber daya yang berhubungan dengan data atau mengelola data di pemerintahan mungkin perlu dialihkan ke kalangan milenial yang atau lebih muda lah, karena mereka yang lebih mengerti tentang data. Kalau saya termasuk baby boomer yang lebih tua lagi, jujur aja pada umumnya kan agak awam ya dengan data, mungkin tidak sadar, tidak memiliki kebiasaan dan kesadaran yang sebagaimana pentingnya data, bahayanya di mana gitu. Baik, ya. Mekanisme pengamanan website yang bisa dilakukan dan mungkin dibilang ideal lah untuk mengamankan data-data masyarakat. Mekanisme yang seperti apa, Pak Alphonse? Oke, jadi kalau untuk pengamanan website, pada dasarnya sebenarnya itu harus dipisahkan antara database dengan apa yang diinput di website. Karena database itu yang berharga, database itu yang diincar. Dan saya sempat ngobrol dengan beberapa airline, salah satunya maskapai terbesar di Indonesia, dan mereka menyadari tentang hal itu kok. Mereka sudah memisahkan dengan sangat baik, lalu ada kredensial yang otomatis dan orang bisa sembarangan masuk, dan itu database-nya sudah
masuk itu di-encrypt. Jadi andaikan datanya diambil, itu pun akan dalam keadaan terenkripsi, sehingga itu tidak bisa dibaca. Jadi sebenarnya kalau ada kesadaran, ada mereka memiliki fokus dan peduli dengan hal ini, bisa mengamankan dirinya. Lalu bagaimana orang bisa menyerang dan mengambilnya? Ya, secara umum mereka menyerang database server, melihat celah keamanan, ya yang paling sering kan SQL injection kalau pakai SQL. Nah, lalu yang terjadi di beberapa kasus kemarin adalah mereka menginjek JavaScript ke websitenya maskapai. Walaupun di websitenya itu tidak ada data, tetapi waktu customer memasukkan dan klik submit, nah datanya mereka curi gitu. Jadi tekniknya banyak dan memang harus berhati-hati. Oke, dari sudut pandang masyarakat sendiri sebagai konsumen lah, apa yang bisa dilakukan? Mengingat banyak sekali mungkin strategi-strategi lah, upaya-upaya dari hacker sendiri untuk mencuri data. Salah satunya adalah mungkin dengan memblast sebuah menu klik begitu. Kita kemudian serta-merta mengklik, padahal pada saat itu dia menyebarkan malware sehingga data-data penting dapat diabsorb melalui malware tersebut. Nah, mungkin apa yang bisa dilakukan lah secara proaktif? Kalau dilihat dari sudut pandang penyedia websitenya sendiri, apakah itu dari swasta dan juga pemerintah, ada beberapa upaya lah yang sudah dilakukan. Tapi kalau dari masyarakat sendiri, apa yang bisa dilakukan, Pak Alphonse? Oke, saya setuju. Jadi kita sebagai konsumen juga perlu aware akan security. Kalau memang data yang sudah di maskapai atau sudah di provider, kita serahkan sepenuhnya. Yang semoga kita berdoa semoga tidak bocor. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan transaksi? Yang pertama, kita harus pastikan bahwa situsnya aman dan memang itu situs yang bersangkutan. Jadi official, ya? Jangan mengunjungi situs berdasarkan link yang di-share. Kita ada bookmark sendiri atau kita ketik sendiri sehingga kita tidak menjadi korban phishing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga supaya perangkat kita tidak memiliki malware atau trojan. Jadi kalau ada trojan, mereka bisa merekam apapun yang kita ketik. Jadi itu yang kita perlu hati-hati. Dan teknologi antivirus sekarang sebenarnya sudah berevolusi dengan sangat baik. Sudah banyak teknologi antivirus yang ukurannya kecil dan dia memanfaatkan teknologi cloud sehingga mampu mendeteksi situs-situs phishing dan situs yang memalsukan. Jadi sebelum kita kunjungi pun mereka sudah blok. Lalu yang ketiga, untuk kita sebagai pemilik kartu kredit atau rekening bank yang kita gunakan untuk transaksi online, ya saya sarankan untuk gunakan seperti alert ataupun ada SMS atau email otomatis. Anda baru belanja 300.000 di sini. Anda perlu beli tiket harga berapa di sini. Nah, jadi kita selalu perhatikan transaksi kita. Jadi kalau ada transaksi mencurigakan, itu ada lampu kuning. Kita langsung hubungi penerbit kartu kita. Ini bukan saya. Sehingga itu bisa cepat. Jadi jangan diam saja. Oke, ada upaya proaktif dari masyarakat sendiri untuk kemudian melakukan pelaporan dan juga mengecek begitu ya. Dan secara hati-hati jangan sembarangan mengklik link yang kemudian di-blast oleh sebuah situs yang tidak official ataupun tidak resmi. Oke, dilihat dari kita tentu saja dari sudut pandang konsumen yang sering menggunakan situs e-commerce lah. Nah, menurut Anda pengamanan berlapis apakah sudah dilakukan dan seberapa mudah sebetulnya kita sebagai masyarakat awam melakukan upaya-upaya pengamanan lah terhadap data-data yang ya kita voluntarily setor dalam tanda kutip kepada platform e-commerce gitu, karena memang mengharuskan untuk mengisi data secara lengkap. Sudahkah itu dimungkinkan, Pak Alphonse, di e-commerce kita? Oke, sebenarnya kalau menurut pandangan kami, pengamanan kredensial di kehidupan digital ini, baik di e-commerce, mau di bank, ataupun di transaksi lainnya, dasarnya sekarang sudah cukup kuat. Tidak ada yang 100% kuat, tapi sekarang sudah cukup kuat. Cukup kuat, apa dasar saya katakan itu? Karena sudah ada yang namanya two-factor authentication atau one-time password. Jadi, kalau misalnya andaikan password kita bocor pun, password bocor itu susah loh. Password bocor itu kita perlu ada trojan di komputer kita, atau di provider yang bocor database-nya, itu baru passwordnya bocor. Nah, andaikan passwordnya bocor pun,
jika dilindungi dengan TFA atau OTP, Two Factor Authentication atau One Time Password, itu tetap aman akunnya gitu. Nah, yang saya cukup senang melihatnya adalah e-commerce di Indonesia yang besar itu mayoritas sudah memanfaatkan TFA dan OTP. Jadi, andaikan akun Anda dicuri kredensialnya, lalu pencurinya berusaha login dari perangkat baru, akan diminta OTP-nya. Nah, OTP itu cuma dikirim ke akun Anda, apakah di WhatsApp Anda atau di akun yang lain. Nah, itu sebenarnya bercontoh pada pengamanan TFA OTP yang dari bank kan. Bank menurut saya sangat aman dengan pengamanan token internet banking itu sudah secara teknis sangat sulit. Ya, passwordnya cuma sekali pakai, habis pakai angus, even di komputer kamu ada trojan pun, dia nggak akan bisa curi uang kamu. Kenapa? Karena yang tahu password sekali pakai itu cuma token kamu gitu. Oke. Artinya memang upaya untuk melakukan pengamanan secara berlapis sudah dilakukan oleh banyak platform e-commerce besar di Indonesia, dan ini adalah upaya tentu saja untuk mengamankan masyarakat dan juga data-data yang ada di platform-platform e-commerce tersebut. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Alphonse dan pemirsa.